Hey ho Pop Gengs. Sebagai insan yang diciptakan secara berpasang-pasangan, manusia yang telah cukup dewasa dan matang dari segala arah nih, katanya harus nikah. Salah satu alasan utamanya untuk meneruskan garis keturunan keluarga lewat kehamilan agar punya anak. Nah, biasanya tiap pasangan akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan momongan yang mereka dambakan. Mulai dari melakukan bayi tabung hingga memohon pada raksasa kayak kasus Timun Mas. Nah, hari ini sudah banyak kejadian kehamilan aneh yang juga dialami manusia di seluruh dunia, mulai dari laki-laki yang hamil hingga perempuan yang melahirkan anak kembar 8. Wah! Nah, untuk mengetahuinya lebih lengkap, mari kita saksikan bersama di video berikut ini kasus kehamilan aneh dan luar biasa di dunia. Yang pertama, mari kita mulai dari pria Thomas Beatty yang menghebohkan publik Amerika di tahun 2007 silam. Bagaimana tidak, pria ini tercatat sebagai pria pertama yang mampu hamil layaknya wanita pada umumnya. Mungkin banyak yang bingung ya, gimana bisa seorang laki-laki yang gak punya rahim kok malah hamil? Nah, nyatanya berdasarkan pengakuan Thomas, dia itu bukanlah laki-laki tulen, melainkan seorang transgender yang tidak melakukan pengangkatan rahim. Oh, makanya Thomas masih bisa hamil Pop Gengs lewat proses inseminasi menggunakan sperma yang disumbangkan relawan atau dari bank sperma. Nah, kembali ke kasus kehamilan nih. Alasan si Thomas ini hamil merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, di mana istrinya Nancy ternyata kurang subur dan gak bisa punya anak. Lewat proses inseminasi, Thomas kini gak hanya melahirkan satu anak, melainkan udah punya 3 anak di perkawinan pertamanya bersama Nancy yang udah kandas di tahun 2012 silam. Sekarang kehidupan Thomas sudah diwarnai sama wanita baru yang bernama Amber Nicholas yang hidup bersama ketiga anaknya yang tengah beranjak remaja. Kehadiran Thomas Beatty ini ternyata mendorong beberapa pasangan transgender lain untuk melakukan hal yang sama, seperti pasangan transgender Colombia, Dana Sultana, dan pasangannya Esteban Landrau. Pada akhir 2020 kemarin, Dana dan Esteban mengejutkan publik karena pengumumannya tentang kehamilan Esteban yang udah mencapai 8 bulan. Uniknya lagi nih Pop Gengs, kehamilan yang terjadi pada Esteban ini dilakukan dengan cara berhubungan seksual secara alami, gak seperti Thomas Beatty yang melakukan inseminasi. Nah, pada akhirnya, pasangan ini pun berhasil mendapatkan anak yang lucu dan sehat untuk mereka rawat lewat kehamilan Esteban yang cukup menggemparkan dunia. Seperti yang kita tahu, gak semua orang punya kehidupan yang sempurna. Bahkan beberapa di antara kita harus memiliki nasib yang lebih buruk karena penyakit langka yang dibawa sejak lahir seperti yang dialami Stacey Harrod. Sejak lahir, perempuan asal Amerika ini divonis mengalami penyakit tulang rapuh atau yang dikenal dengan nama osteogenesis imperfecta. Akibat penyakit ini, Stacey hanya punya tinggi badan sekitar 0,7 meter dan harus hidup di atas kursi roda. Nah, di kehidupan berkeluarganya, Stacey yang mengidap penyakit langka tersebut dianjurkan dokter untuk tidak mengalami kehamilan karena bisa merenggut nyawanya dan membuat tulang rusuknya patah. Namun karena dorongan sebagai wanita yang ingin punya anak, Stacey pun memaksakan hal tersebut dan hamil anak pertama nih di tahun 2007 dan berhasil melahirkan anak pertamanya yang bernama Kateri yang hidup dengan sehat. Nah, hal itu tentu aja mengagetkan tim medis yang mengetahui bahwa sebenarnya tubuh Nancy tidak bisa melakukan hal tersebut. Bahkan dia harus mengalami beberapa kali patah tulang saat hamil dan melahirkan. Nah, setelah proses kehamilan pertamanya yang luar biasa, Stacey kemudian hamil dan melahirkan lagi hingga keluarga mereka dikaruniai 3 anak. Ya, meskipun di tahun 2018 Nancy harus meninggalkan keluarganya karena telah dipanggil ke sisi Tuhan. Kasus kehamilan aneh dan luar biasa selanjutnya datang dari perempuan bernama Sylvia. Seperti sebelumnya, Sylvia ini juga mengalami kelainan langka yang disebut dengan Pica eating disorder.
yaitu suatu kelainan kebiasaan makan hal yang bukan merupakan makanan, seperti tanah, batu, semen, kayu, dan lain-lain. Nah, kelainan yang sudah dialami sejak remaja ini kemudian makin memburuk saat dia hamil dan mengidam. Nah, dalam fase ngidamnya ya Pop Gengs, Sylvia ini malah gak ngidam seblak, jambu, mangga, ataupun duren seperti orang pada umumnya, melainkan malah ngidam batu, seperti yang diperlihatkan Sylvia pada liputan TLC UK untuk acara My Extraordinary Pregnancy. Nah, berdasarkan pengakuannya, tiap Sylvia melihat batu, liurnya itu akan berjatuhan yang membuat kehamilannya terus memburuk. Alhasil, dalam proses persalinannya, anak Sylvia harus lahir dengan berat di bawah rata-rata. Karena nggak mungkin kan seorang bocah dalam kehamilan Sylvia ikut makan batu. Sebagai orang tua, tentu saja kebahagiaan anak merupakan hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Nah, dari sekian banyak orang tua di muka bumi ini, mungkin saja wanita bernama Jessie Dallenberg ini bisa jadi orang tua yang paling mengerti hal tersebut. Bagaimana tidak? Pada tahun 2008 kemarin untuk membahagiakan anaknya Kim, Jessie yang telah berumur 56 tahun mengabulkan permintaan anak semata wayangnya tersebut untuk hamil cucunya sendiri. Karena Kim gak bisa lagi hamil karena udah melakukan proses angkat rahim. Untuk mewujudkan mimpi anaknya ini, Jessie melakukan proses inseminasi dengan menggunakan sperma milik suami Kim, yang tentunya menuai kontroversi karena masalah etika dan juga moral. Tapi untungnya sih cepat mereda dan hilang dari pemberitaan. Nah, dari kehamilannya ini, Jessie berhasil melahirkan anak kembar 3, yaitu Elle, Gabriel, dan Carmina yang tidak pernah mereka sangka. Wow! Berkat kehamilannya ini, Jessie tidak hanya menjadi wanita pertama yang melahirkan cucunya sendiri, tapi juga menjadi wanita paling tua yang melahirkan anak kembar 3. Nah, baik Pop Gengs, untuk mengakhiri video ini mari kita ke sosok terakhir yaitu Nadia Sulaiman. Pada tahun 2009 kemarin, nama Nadia Sulaiman memang jadi perbincangan hangat setelah kabar tentang dirinya melahirkan 8 anak kembar tersebar di media sosial yang membuatnya mendapatkan julukan Octomom. Ya, meskipun mendapatkan berbagai pujian dan juga selamat dari netizen di seluruh dunia, peristiwa kelahiran anak kembar 8 Nadia Sulaiman ini gak lepas dari kontroversi. Setelah kebenaran kehamilan anak kembar 8-nya dilakukan menggunakan bayi tabung, pihak dokter pun mengusut kasus tersebut sebagai pelanggaran proses bayi tabung. Karena dalam aturannya nih, satu perempuan itu hanya boleh ditanamkan maksimal 2 embrio bayi. Sedangkan Nadia ditanamkan sampai 12 embrio bayi dan berhasil lahir 8. Skandal ini pun terus memburuk setelah berbagai fakta tentang Nadia terungkap. Seperti 6 anak terdahulu sebelum si kembar 8 lahir yang juga dilakukan dengan proses bayi tabung. Yang berarti nih Pop Gengs, hasil bayi tabung Nadia ini udah ada 14 orang. Nah, dari pengakuannya Nadia memang terobsesi dengan proses bayi tabung setelah pernikahan pertamanya tidak berhasil menghasilkan anak. Dalam kehidupannya dan 14 anaknya, Nadia mengaku mengalami kesulitan dari segi finansial untuk membiayai semua anaknya, hingga harus terjun ke dunia film dewasa, yang selanjutnya membawa penyesalan di kemudian hari. Hari ini setelah berdamai dengan hidupnya dan bebas dari dunia film dewasa, Nadia pun mengubah namanya menjadi Natalie Sulaiman sebagai awal yang lebih baik. Dan juga terlibat sebagai motivator dan aktivis untuk menguatkan emak-emak di seluruh dunia.